Ini package baterai yang telah dibuka. Di sini ada jumlahnya ada 9 piece, baterainya 12 volt, 6 Ah dengan susunan di seri sebanyak 9 piece. Jadi total input untuk si UPS itu sendiri adalah sebesar 108 volt DC. Ya, baterai yang digunakan mereknya ini adalah CSB. Jadi selanjutnya adalah kita akan mengecek kapasitas dari baterai menggunakan baterai tester. Kita mengecek CCA, dan satunya lagi adalah ini untuk yang ini yang digital, dan yang ini ada analog. Kita menggunakan dua jenis ini. Nanti kita coba lihat caranya. Sebelum kita mengecek dengan menggunakan alat tester baterai ini, sebelumnya kita lepas dulu koneksi dari skun baterainya. Kita lepas dulu. Kemudian kita pasang probe-nya, klipnya, posisi positif di positif, kabel warna merah, negatif di negatif, kabel warna hitam, sampai dia timbul angka di sini tertera 13,07 volt DC. Lalu kemudian kita tes baterainya, kita melihat CCA-nya. Dari setelah tes CCA kita enter. Settingannya adalah 45 CCA, lalu kita ukur sebesar 157 CCA untuk baterai nomor 1. Baterai tester analog sama sepertinya, ada dua probe dengan tampak displaynya adalah seperti jarum ya. Cara pengetesannya bisa menggunakan probe plus sama ini adalah negatif juga. Jadi ini bisa untuk baterai basah maupun baterai kering. Dan untuk cara bacanya ini memang agak sedikit rumit. Jadi cara bacanya adalah bisa kita pastikan ada tabel di sini. Tabelnya di sini adalah kita pakai yang 6 sampai 10. Nah, 6 sampai 10 kita bacanya adalah di nomor 1 paling bawah ini. Kalau kita pasangkan probe-nya masuk 1, dan dia hanya tidak boleh lama-lama karena akan panas. Kita lihat, simpangannya maksimum. Coba cek lagi yang kedua, simpangannya maksimum. Untuk baterai ada umurnya. Baterai untuk tipe UPS biasanya adalah 2 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan yang kedua adalah skunnya, skun baterai itu, karena ini yang sering istilahnya ngefong, Mas. Oh, iya. Jadi ngefong itu terlihat di fisik itu dia hitam, terus korosif, ada kayak jamur-jamurnya itu. Oh, gitu, jamur ya. warna hijau itu korosif, dan dia kalau sudah ngefong akan merusak rangkaian keseluruhan baterai. Terus yang kedua, kalau bisa baterai itu satu tipe. Jangan dicampur, misalnya 7 Ah dicampur dengan yang 6 Ah atau 9 Ah, itu nggak boleh. Jadi cara pemasangannya adalah setelah ini kita sudah kencangkan dengan tang, posisinya tinggal masukkan seperti ini. Pasang. Pastikan lagi tidak goyang. Saya coba ya, Mas ya? Ya, silahkan, Mas. Jangan sampai pasang. Oh, mudah sekali ternyata. Awam seperti saya juga bisa memasang. Tapi perlu diingat sebelum dipasang harus dikencangkan dulu ya, Mas. Iya, ya? dikencangkan dengan Biar sedikit dengan tang. tidak terjadi apa yang biasa disebut di sini ngepong. Ya. Oh, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengoperasiannya di antara kedua ini ya, Mas ya. Coba gimana sih, Mas, bisa dijelaskan? Cara operasionalnya gampang. Ini kita cara proporsionalnya ada 2 mode ya. Dia menggunakan baterai dulu ya. Jadi artinya input UPS itu tidak dapat power. Cara pengoperasionalnya adalah di sini tidak ada kabel ya. Tidak ada kabelnya. Jadi pengoperasionalnya murni menggunakan baterainya itu sendiri. Untuk reload, on, tombol switch-nya. Lalu kita lihat di sini ada
saklar kecil untuk bypass, untuk maintenance sih sebenarnya. Bypassnya artinya ketika UPS kondisinya kondisi hidup dengan adanya power dari PLN, kita bisa menggunakannya langsung melepas baterai itu tanpa mematikan output si UPS. Oh iya. Lalu kita nyalakan. Ya. Setelah nyala, biasanya kipas fan-nya itu hidup. Nah, untuk mengetes UPS yang sebelahnya, kita bisa coba lanjutkan dengan menekan tombol on atau mute di sini. Tahan 3 detik. Pas. Ya. Terus sampai dia menghitung. Dan di displaynya itu juga kita bisa select untuk di reload itu. Nah, output tegangan yang keluar adalah 225 Kalau yang ini bisa nggak, Mas? Kalau ini sudah terlihat di sini, sudah langsung terlihat di sini outputnya 220. Ini 226 lebih tinggi sedikit. Biasanya kita udah uji coba untuk kapasitas 3 kVA itu maksimum beban full 2800 watt itu hanya 12 menit. 12 menit. Iya, jadi kita tetapkan hampir sama. Untuk 3 kVA itu, yang ini pun kita uji coba cuma dengan beban full 12 menit. Waktu sudah cukup untuk nge-save dokumen-dokumen ya teman-teman. Iya, jadi jangan diartikan dia sebagai power genset. Kalau genset memang bisa digunakan dengan waktu yang panjang gitu. Iya. Nah, saya menggunakan bebannya itu lampu pijar. Lampu pijar yang saya gunakan itu satu bohlamnya wattnya adalah 100 watt. Jadi bohlam lampu pijar ini saya buat untuk pengetesan UPS. Total bohlamnya itu ada 20. Jadi berarti ada 2000 watt. Ya. Dan saya membaginya 500 per saklar itu 500 watt. Jadi satu saklar yang di depan itu ya? Untuk ke belakang 5 lampu. 5 lampu. Yang bawah juga 5 lampu ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi kita pasang sisi outputnya. Nah, ini belum hidup nih. Coba saya hidupkan. Pertama 500 watt dulu. Mungkin ini agak terang ya. Ya. Lumayan juga. 500 watt. Di sini loadnya barnya nambah ya, 25% ya. Dengan ampere 2 ampere. Coba kita pasang lagi, masukin ya. 3 ampere. Masukkan lagi 5 ampere. Beban yang di handle-nya adalah 75%, 7 ampere. Nah, untuk simulasi PLN padam atau sumber listriknya padam, kita bisa tinggal cabut aja kabel stekernya. Nanti dia akan ada suara beep, beep jeda gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi langsung menggunakan daya yang ada di UPS ini ya? Ya, dari baterai dia menggunakan baterai. Simulasinya seperti ini. Ya, dengan beban 2000 watt. Untuk perkiraan masa hidupnya, Mas? Estimasi ini 12 menit. 12 menit ya? Setelah 12 menit, baterai UPS itu akan off. Apakah nanti ada perubahan irama suara? Ya, iya. Buzzernya itu akan berubah. Semakin dia baterainya habis, suaranya semakin nadanya semakin cepat ya. Beepnya semakin cepat. Oke. Seperti itu. Dan ini adalah normal. Kalau posisi PLN hidup lagi nih, Mas? Nah, ini saya akan masukkan lagi posisinya. Nah, relay masuk. Buzzer masih ditahan beberapa detik. Nah, ini berarti udah kembali lagi seperti sedia kala. Jadi UPS mendapatkan dari si input. Untuk di sini saya kasih tahu ya. Ini fungsi ketika kita ingin mengganti baterai ya. Ini bisa kita saklar, kita posisi ke atas angka 2. Di sini akan timbul CO2. CO2 itu artinya si UPS itu tidak mendapatkan suplai dari baterai. Nah, kalau saya nyalakan beban lampu pijar, dia tetap nyala. Lalu saya cabut baterainya, dia tetap hidup. Jadi kalau kita mau maintenance baterai dengan posisi
si beban tidak mati gitu. Jangan sampai mati, bagaimana caranya? Kelebihan reload itu seperti ini. Jadi ketika maintenance baterai itu dalam kondisi beban tidak diganggu, bisa kita gunakan. Jadi UPS online itu bagannya terdiri dari input, rectifier, inverter, baterai, output, yang terakhir ada static switch atau switch ya. Nah, prosesnya untuk UPS itu pertama adalah supply dari input. Biasanya ini adalah PLN. PLN dilari masuk sana. Lalu diproses di rectifier. Jadi rectifier itu modulnya adalah untuk merubah tegangan dari AC menuju DC, dan itu dilarikan untuk supply ke baterai. Lalu dari baterai dia diproses lagi dalam waktu yang bersamaan, larikan lagi ke inverter, baru masuk lagi diumpan ke output. Jadi prosesnya dari input, rectifier, baterai, inverter, output. Kenapa disebut online? Karena pekerjaannya sekaligus bersamaan. Di bersamaan kerjanya inverter dan baterai itu continuous. Jadi disebutnya online, atau ada istilah lagi namanya double converter. Nah, fungsi yang switch di atas ini adalah fungsi di mana ketika dia untuk menyinkronkan beban input atau output, atau ketika ada suatu masalah di salah satu bagian dari kelima bagian ini, jadi keempat bagian ini. Jadi dari input, rectifier, inverter, output, baterai, ketika ada masalah dia akan switchnya akan main gitu istilahnya, masuk. Jadi kalau misalnya dari input terus ke rectifier terjadi masalah, biasanya dia akan bypass nih sini, masuk ke sini. Ada masalah dia akan bypass. Dan sebelum on pun biasanya ketika UPS online itu dinyalakan, biasanya inverter sebelum bekerja, switch yang sini selalu main dulu, dia bypass dulu, baru dia lepas, baru masuk ke inverter. Tandanya berarti semua sistem bekerja dengan normal. Sekilas penjelasan mengenai UPS oleh Mas Wahyu. Semoga apa yang diberikan Mas Wahyu dapat bermanfaat bagi penonton di kemudian hari. Sekian dari saya, Muhammad Rifki Fadilah, Dan saya Wahyu Mardiansyah. Sampai jumpa. Bye.